Mai katong badonci bersama Puji Upulanite, perempuan GPM Klasis Kota Ambon. Hormati Ketua Klasis Kota Ambon, Ama Pendeta Riku Mahu MTH, bersama Ina Ama Majelis Pekerja Klasis Kota Ambon, Ina Pendeta Leni Bakarbesi STH, Ina Ama Sekbid PTPU, Komisi Bidang PTPU, Ina Ama Ketua-Ketua Majelis Jemaat, dan Ina Ama Pendeta Jemaat Seklasis Kota Ambon. Dan yang paling upulanit sayang, Ina Ama Cucaro Deng Mungare yang hari ini datang badonci bersama. Sekali lagi tabia Mai Ina Ama Cucaro Deng Mungare, katong duduk diam, katong dengar tita dari yang paling hormati Ketua Klasis Kota Ambon, Pendeta Amariko Rikumahu. Disilakan. Shalom. Kawan-kawan Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon yang beta hormati, ada Penatua Pak Profesor Sapteno, Pak Femi Sayetapi, Sekretaris Bidang PTPU Klasis Kota Ambon, dan Komisi PTPU yang beta hormati, Ibu Bapak para pendeta, Ketua Majelis Jemaat maupun pendeta jemaat, dan Ibu Bapak semua yang hadir dalam acara badonci perempuan Klasis GPM Kota Ambon di sore hari ini yang beta kasihi dalam Tuhan Yesus. Pertama sekali beta secara pribadi maupun dalam kedudukan sebagai Ketua Majelis Pekerja Klasis Kota Ambon menyampaikan selamat merayakan hari ulang tahun perempuan GPM yang ke-56. Suatu catatan sejarah yang penting bagi gereja, sebab pengalaman kami melayani di Gereja Protestan Maluku selalu diwarnai dengan aktivitas, kreativitas perempuan-perempuan yang hebat di kota ini maupun saat kami melayani di pelosok-pelosok Maluku. Saya tidak tahu mengapa cerita-cerita perempuan itu menjadi kuat di dalam Alkitab, dan cerita-cerita itu juga menjadi kuat di dalam pengalaman sejarah kita di GPM sampai hari ini. Olehnya itu, tahun ini GPM menetapkan tema perayaan perempuan, perayaan HUT perempuan, perempuan bersyukur dan cerdas mendidik dalam semangat kemitraan. Rumusan yang diambil dari naskah-naskah hikmat di dalam kitab Amsal. Pasti ada alasan rumusan ini disusun, pasti ada tujuannya, ada kepentingannya, sehingga perayaan
Hari ulang tahun perempuan GPM tahun ini memiliki makna yang jauh, makna yang panjang. Bersyukur kepada Tuhan itu bisa dilakukan dengan banyak cara, Ibu Bapak. Namun kita harus menggunakan akal sehat untuk berani mengatakan bahwa Tuhan itu tanpa kita bersyukur kepada Dia, Dia tetap Tuhan. Tanpa kita bersyukur kepada Dia, Dia tidak akan berubah dari Tuhan menjadi sesuatu makhluk yang lain. Kalau kita bersyukur kepada Tuhan hanya dengan cara memuji, mengagungkan, memuliakan dengan ucapan-ucapan, dengan nyanyian, dengan tarian, itu tidak berhasil mengubah Tuhan. Kita tidak mampu menciptakan Tuhan. Ada seorang penulis buku The History of God, namanya Karen Armstrong. Bukunya itu pernah mengganggu diskursus mengenai agama-agama secara global. Dalam alinea pertama pendahuluan buku itu, Karen Armstrong secara lugas menulis, pada mulanya manusia menciptakan Tuhan. Satu pernyataan yang bertentangan dengan kesaksian di dalam kitab Kejadian bahwa Allah yang menciptakan manusia. Iman kita bertentangan dengan Karen Armstrong tadi. Kita tidak mampu menciptakan Tuhan, kita tidak mampu mengubah Tuhan. Kita tidak memuji Tuhan pun Ia tetap Tuhan. Kita tidak bersyukur kepadanya pun Ia tetap Tuhan. Karena Ia adalah pencipta, kita adalah ciptaan. Karena itu bersyukur kepada Tuhan itu harus tidak cukup hanya dengan memuji, dengan berdoa, dengan bernyanyi, tidak cukup. Harus ada tindakan yang dilakukan, harus ada perbuatan yang dilakukan. Dan GPM berusaha untuk merumuskan tindakan itu di dalam perayaan ulang tahun perempuan ke-56 tahun ini melalui satu perbuatan yang disebut mendidik. Perempuan bersyukur dan cerdas mendidik. Dan mendidik dalam semangat kita tahun ini adalah mendidik secara cerdas. Cerdas itu beda dengan pintar. Kalau pintar itu hanya membutuhkan kemampuan intelektual, cerdas itu melebihi. Dan perempuan-perempuan GPM sejak lama dikonstruksikan menjadi perempuan-perempuan yang cerdas mendidik. Waktu COVID-19 itu ibu bapak, ibu-ibu rumah tangga ini semua beralih status. Bukan lagi menjadi ibu rumah tangga, tetapi menjadi ibu guru. Pagi-pagi panggil anak duduk, lalu mama mulai buka Google Meet, Classroom, lalu pandu si anak itu belajar. Bapak-bapak di mana? Tahu. Ibu-ibu, mama-mama tadi, ibu-ibu rumah tangga tadi sudah bersalin rupa menjadi ibu guru. Hebatnya itu. Mungkin ibu-ibu yang bersalin rupa menjadi guru itu tiba-tiba adalah ibu-ibu yang awalnya gaptek, pegang gadget itu, mungkin nonton TikTok, nonton yang lucu-lucu, ketawa-ketawa. Tapi karena COVID-19 itu memaksakan, maka sang ibu yang gaptek tadi berusaha menjadi kuasai teknologi.
Lalu ia mendidik anaknya, sekalipun nanti saat ujian online itu mungkin ibu juga yang ujian mewakili anak. Itu soal nanti ya. Tetapi dari satu kejadian ini tampak sekali kecerdasan yang dimiliki oleh para perempuan, ibu-ibu dalam hal mendidik. Siapa yang ia didik? Pertama-tama adalah dirinya sendiri. Kalau katong lihat mama-mama orang Ambon dulu-dulu itu, dumpung rambut panjang akan lihat baminya hidung ika konde tuh lihat bagus pas sekali. Rambut hitam, bukan sama sekarang, tak kajulai so ungu, orange, coklat, abu-abu. Itu dimulai dari dirinya sendiri. Ia membangunkan komitmennya, ia membangunkan kesadaran dirinya. Ia mampu untuk melakukan banyak sekali perkara-perkara yang tidak pernah bisa dilakukan oleh orang laki-laki. Semua orang sudah tahu sudah kalau mengandung, melahirkan, menyusui itu pekerjaan perempuan. Laki-laki tidak pernah. Mungkin laki-laki bisa naik pohon kelapa, tapi di beta pun jemaah dulu ibu bapak, ibu yang tadi mengandung, melahirkan, menyusui, ibu itu juga naik pohon kelapa. Dia menembus batas-batas yang mungkin oleh peradaban patrilineal dianggap tidak mungkin, menjadi mungkin. Ia mengubah mindset, ia mengubah cara pandang dunia bahwa ia adalah makhluk tangguh. Dan dengan kecerdasannya itu ia mendidik keluarganya, anak, suami, bahkan orang tuanya. Lalu mendidik masyarakat, mendidik jemaat, mendidik gereja. Dan karena itu jika di hari ini kita semua bersyukur sebagai ibu-ibu berhari ulang tahun, kita mensyukurinya karena selain Tuhan telah memelihara kita, wadah ini sampai hari ini, tetapi kita dimampukan untuk melakukan banyak sekali perbuatan-perbuatan yang mengejutkan. Kita mampu untuk mendatangkan damai, kasih, cinta, menunjukkan kelemah lembutan. Itu semuanya sudah dikerjakan dan terus akan dikerjakan. Oleh karena itu, bagi ibu-ibu, kaum perempuan, teruslah mendidik. Sebab dunia di sekitar kita ini sedang menunggu apa didikan dari perempuan-perempuan dan ibu-ibu yang hebat itu. Jangan pernah lelah untuk mendidik. Sebab tanpa didikan seorang perempuan atau seorang ibu, dunia ini akan hidup di dalam kekerasan, di dalam permusuhan, mungkin juga di dalam pertikaian dan peperangan. Seperti Yesus yang sudah mendidik dengan penuh kasih, lemah lembut, begitulah perempuan-perempuan GPM akan terus mendidik, akan terus melayani. Sebab melalui cara atau melalui jalan mendidik itu, maka perempuan-perempuan di GPM akan menjadi berarti di dalam usaha meletakkan dasar-dasar kemitra sejajaran antara laki-laki dan perempuan di gereja ini maupun di tengah-tengah masyarakat. Karena itu sekali lagi saya ingin mengucapkan selamat merayakan ulang tahun ke-56 perempuan GPM, terutama yang ada di klasis GPM Kota Ambon. Yakin bahwa saudara-saudara, ibu-ibu sekalian sedang dipakai Tuhan untuk satu tujuan yang penting, yaitu menghadirkan generasi-generasi yang terdidik, generasi-generasi yang memiliki iman, dan generasi-generasi yang pada waktunya berguna bagi kemuliaan nama Tuhan.
Saya ingin menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang selama ini memberikan perhatian serius kepada wadah pelayanan perempuan Gereja Protestan Maluku di Klasis Kota Ambon. Baik MPH Sinode, majelis-majelis jemaat, para pendeta, dan biarlah keseriusan bekerja bersama atau melayani bersama ini terus kita kembangkan di hari-hari pelayanan kita ke depan. Semoga Tuhan menolong kita sekalian. Sekian dan terima kasih. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Shalom. Mae basudara, katong dulu diam, katong somba upu lanite. Ada huele di ewang-ewang, dengar suara ka gunung-gunung. Dari walang di atas tapalan, ada pujian perhua yang agung. Anak-anak muda, orang tatua, datang di sini dengan hati yang tulus. Mari deng beta somba antua, tagal selamat yang seng parna putus. Tipar mayang pada kucapi, mayang basuet kucapi maliong. Mari somba deng hati yang bersih, somba hua yang setolong katong. Makam patita di atas lesa, di atas lesa ada kakepang. Selamat datang ina ama orang-orang saudara, menyatu hati badunci parpuji hua. Mayo
katong pung tolongan di kabaktian ini, cuma Allah yang subiking langit dan bumi. Antua taruh segala ciptaan di dunia ni deng pono kasih. Lakas jadi laki-laki dan perempuan tu sama di antua pung mata. Antua kasih Yesus Kristus parkas selamat katong pung hidup. Ladeng Roh Kudus pung kuasa. Kas kuat katong perbadiri badonci jadi saksi yang hidup. Parhuele antua pung bae di dunia ni par semua orang. Allah pung damai turung par katong semua di kabaktiang oras ni. Buah langsa buah manggis, akan pumanis sing dua lain. Katong bakumpul akan lia manis, mari badonci jang tunggu lama. Kalau bangun pagi, la buka mata nganga matahari, sio angka hati la bilang dangki, tagal tete manis pung sayang sing barinti. Sama deng oras nih, katong baku dapat deng bersuka hati bersama-sama menyanyi puji tete manis. Katong badonci, kas tahu antua pembaik. Viva
seng semua hal dalam hidup nih katong bisa tahu akang deng baik-baik. Sama deng oras dunia nih akan jadi. Adam deng Hawa ada pelarang perseng boleh sonto buah dari pohon di tengah taman Eden tuh kio. Akan sama deng katong oras ini lain. Katong brital mau tahu lebih dari harus. Katong pasaruhu parmusti bikin segala hal yang katong ingin. Mar semua tu justru bikin katong jatuh dalam dosa. Laste, katong urudada, kaning takoro, pikiran takaruang, cobaan tersadiki. Mari, katong batado diri. Labuka hati peringat segala hal yang katong subiking dalam hidupnya. Mangkali ada yang katong surancang terbaik par orang lain kah? Subiking orang pung nama busu tagal katong pung tutur carita sini sana kah? Labe par labe lai, katong suka karasang dalam rumah tangga, deng tar mister perjaga hidup damai yang Tuhan sukasi. Laste, katong hidup jauh dari Tuhan, jauh dari apa yang antua mau par katong. Mengerti ya Tuhan akan kasih-Mu yang abadi, tetapi Kau peduli dan mengasihiku walau jauh dari-Mu. Tunjukkanlah kebesaran-Mu, hidup yang tak pasti membuat diriku tiada berarti. Basudarai, kalau mau ingat kio, Tuhan ini paling baik per katong. Biar katong ada pung salah paling banyak per antua lain. Antua ada di segala saat. Antua ada deng sapa sa. Biar sing minta lain, mar antua tetap kasih berkat. Balom par bilang lain, antua tahu apa yang katong perlu. Lah tagal itu, par segala dosa yang katong subikin, mari ingat akan la angka hati minta Tuhan kas ampong katong, supaya antua pung berkat sing bapinda dari katong pung hidup sabang hari. Tuhan
selalu damaikan hatiku. Tuhanku, Kaulah surya hidupku, dalam suka maupun duka, aku merindukanmu. Berkat-Mu melimpah, walaupun tak bintang bertaburan cinta, melebihi intan permata. Melebihi intan permata, dalam tiap pengharapan ku patrikan nama-Mu. Tagal Allah paling sayang manusia di dunia ini, sampai antua utus antua pung ana satu areng-areng ni datang ke dunia partabus manusia pung dosa-dosa. Antua utus antua pung anani, biar siapa sayang percaya antua pung anani, dia sing mati terus, mari hidup terus-terus dengan antua.
dan semua dosa. Bagi orang percaya karena kasih-Nya, Bila ku dihadang setiap godaan, sayap kasih-Mu melindungi. Damai di hati selalu ada karena cinta-Mu. Bila ku dihadang setiap godaan, sayap kasih-Mu melindungiku. Damai di hati selalu ada karena cinta-Mu. Potong nangka ada gata, gata batali amatlah banyak. Jam paksa tahu la ator langka, menyasal datang sempake tanya. Bapak abarang, bapak orang beriman, percaya hua deng hati yang besar. Kalau percaya pono deng iman, antua hentar sing mungkin kasasar.
Jang balaga, jang ale coba-coba balaga. Tagal di hidup nih, sing ada yang lebih dari lain. Semua pemberkat susama ada, sama rata. Dapat bagi iko ukuran, antua takser semungkin kurang. Mau apalah beda dunia, kalau bukan hidup berpuji Tuhan. Dalam dunia ini jangan haga-haga, tiang sengsara, iblis tertawa. Tuhan yang cuci foto lah taruh di bingkai, gantong akang jang pele dengkai, barenti culas, barenti tingkai, tagal katong musti laeng tolong laeng. Biar mau bilang apa lai, biar mau bilang siapa lai, sing ada orang sama jua tete manis saja.
biar mau bilang apalai, biar mau bilang sapalai, antua pung sayang perkatong, sio sungguh manis langgar gula lain. Jemaat silakan berdiri. Beta suka Tuhan Yesus, Beta puja Tuhan Yesus, beta cinta Tuhan Yesus, saka setia pada firman-Nya. Beta suka Tuhan Yesus, beta puja Tuhan Yesus, beta cinta Tuhan Yesus, serta setia pada firman-Nya. Jemaat yang Tuhan Yesus sayang, kita akan membaca firman Tuhan dari Amsal 1 ayat 8 laste 10:9. Mendahulunya mari kita berdoa. Sia Tuhan, kasih pono katong dengan Roh Kudus, supaya firman yang katong baca ladeng Tuhan Yesus pun kuasa, katong mengerti, katong terima dalam hikmat dan kebenaran. Amin. Amsal pasal pertama ayat 8 hingga laste ayat 19 yang berbunyi begini. Nasihat dan peringatan. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Sebab karangan bunga yang indah itu bagi kepalamu dan suatu kalung bagi lehermu. Hai anakku, jikalau orang berdosa hendak memujuk engkau, janganlah engkau menurut. Jikalau mereka berkata, marilah ikut kami, biarlah kita menghadang darah, biarlah kita mengintai orang yang tidak bersalah dengan tidak semena-mena. Biarlah kita menelan mereka hidup-hidup seperti dunia orang mati, bulat-bulat seperti mereka yang turun ke liang kubur. Kita akan mendapat berbagai benda yang berharga, kita akan memenuhi rumah kita dengan barang rampasan. Buanglah undimu ke tengah-tengah kami, satu pundi-pundi bagi kita sekalian. Hai anakku, janganlah engkau hidup menurut tingkah laku mereka. Tahanlah kakimu daripada jalan mereka, karena kaki mereka lari menuju kejahatan dan bergegas-gegas untuk menumpahkan darah. Sebab percumalah jaring dibentangkan di depan mata segala yang bersayap, padahal mereka menghadang darahnya sendiri dan mengintai nyawanya sendiri. Demikianlah pengalaman setiap orang yang loba akan keuntungan gelap, yang mengambil nyawa orang yang mempunyainya. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus.
perempuan-perempuan gereja dan laki-laki gereja, ina-ina, ama-ama, jojaro, dan mengari. Shalom, tabea. Apa kabar semua? Luar biasa apa sekali. Hari ini beta lia, beta pun sesama ina-ina cantik-cantik pas sekali. Berwarna-warni dengan baju-baju cele, dengan rok-rok atau kain-kain warna-warni yang cantik-cantik. Masing-masing jemaat dengan dia pun warna, tapi semoga ada arti dan makna yang penting. Ini hari penuh sukacita karena katong hendak merayakan syukur hari ulang tahun pelayanan perempuan di Klasis Kota Ambon dalam nuansa budaya Ambon yang dikemas dalam tema perempuan Badonci. Badonci angka syukur par Tuhan. Sebagai refleksi katong para perempuan atas Tuhan Yesus pun baik, Tuhan Yesus pun piara, Tuhan Yesus sujaga dan tuntun katong dalam kiprah pelayanan sampai seumur ke 56. Setengah abad plus 6 adalah usia yang sumatang paskal. Matang dalam berpikir, matang dalam bersikap, dan tingkah laku. Pokoknya stabil dalam segala hal, dan terlebih telah berhasil pula dalam banyak hal. Kalau itu diukur dalam usia manusia. Kalau seorang perempuan di umur 56 itu seusia beta. Adakah ina-ina yang seusia 56 tahun? Coba angkat tangan tuh. Oh iya, Ibu Fani ya. Ada yang lain-lain tapi malu-malu angkat tangan. Bersyukur sampai di usia 56 tahun. Ya. Kalau seorang perempuan seusia 56 tahun, tentu sudah berkeluarga, supung anak-anak, tapi juga supung cucu. Ya. Suberuban, berkeriput. Ya. Tapi kalau usia 56 tahun, rambut hitam semua, itu pasti masuk keluar salon atau sendiri yang urus di rumah rutin, kalau seng dia berubah warna lain. Ya. Kalau sebagai seorang pendeta seperti beta yang 56 tahun, melayani 30 tahun dari satu jemaat ke jemaat yang lain, satu klasis ke klasis yang lain, ya, dan sampai ada di sinode. Etape yang panjang sekali, dan itu gampang. Begitupun dalam melayari kehidupan rumah tangga seorang perempuan di usia 56 tahun dengan dinamika hidup yang betul-betul up and down, turun naik, ya, jatuh bangun, asam manis,
air mata luar biasa. Syarat dan kisah yang jadi cerita hidup. Relevansinya bagi gerak pelayanan wadah pelayanan perempuan di usia 56, maka sama saja. Kematangan dalam seluruh gerak pelayanan dalam menjawab kebutuhan pelayanan anggota wadah pelayanan itu sendiri. Dalam sejarah wadah ini dari awal dibentuk tahun 1968, gonta-ganti nama, struktur, dan perubahan-perubahan yang fundamental sesuai dengan perubahan dan kemajuan zaman. Tapi juga telah berhasil dalam melahirkan generasi-generasi perempuan gereja yang berkualitas dalam peran-peran domestik di keluarga, tapi juga dalam peran-peran di ruang-ruang publik. Mengapa beta bilang bahwa peran-peran perempuan di dunia domestik juga telah berhasil dalam cerita-cerita sukses? Karena perempuan di usia 56 tahun sudah bisa melihat, menuai apa yang telah ditabur. Anak-anaknya berhasil, sudah sarjana. Ya kan? Ibu Fani 56 tahun, anak sarjana. Bahkan juga mungkin ada yang semaster, kalau kawin muda, usia di bawah ketong berarti magister, juga sudah doktor, sudah berhasil. Keberhasilan yang luar biasa. Itu keberhasilan di ruang-ruang domestik, tapi juga di ruang-ruang publik, dalam peran-peran strategis. Ada sebagai politikus, ada juga sebagai birokrat, sebagai pengusaha, dan banyak peran-peran lain yang memberi warna di tengah masyarakat. Nah, itu adalah sebetulnya keberhasilan dari sebuah gerak pelayanan yang dilakukan oleh wadah pelayanan perempuan. Menghasilkan perempuan-perempuan yang berkualitas. Sebab di wadah ini katong belajar banyak hal. Katong bisa saling berbagi, katong memberi dan menerima, katong saling mensupport, katong saling menginspirasi, katong saling menguatkan, katong melayani di dalam doa, katong menggembalakan, katong belajar berorganisasi, katong belajar berbicara, mengeluarkan pendapat, katong merancang, katong memutuskan, katong memberi solusi, menyelesaikan masalah-masalah, dan lain-lain, dan lain-lain. Betapa wadah pelayanan perempuan ini sangat strategis kehadirannya bagi ketong perempuan gereja. Amin. Amin yang kuat. Amin. Amin lah. Kenapa malu-malu disampaikan di muka ama-ama dong ini. Sebab tadi juga ya ama ketua klasis su bilang perempuan-perempuan juga bagaimana menunjukkan kreativitas, inovasinya, ketaatan, kesetiaannya dibandingkan dengan ama-ama di dalam wadah pelayanan laki-laki. Jadi ketua aminkan apa yang menjadi keberhasilan gerak pelayanan di wadah pelayanan perempuan. Dan sampai pada titik di level 56 ini, satu hal yang pasti bahwa penyertaan Tuhan hebat dan luar biasa. Ini hendaknya menjadi refleksi katong sehingga katong semua badonci, angka syukur, puji Tuhan.
muliakan namanya. Benar bahwa dia itu Allah. Tanpa katong bersyukur dia tetap Allah. Tetapi kita mengucap syukur sebagai ekspresi iman kita karena segala sesuatu yang kita nikmati, yang kita lakukan, yang kita selenggarakan, yang kita alami dalam gerak-gerak pelayanan ini, kalau tanpa campur tangannya, sia-sia. Karena itu Badonci sebagai refleksi syukur perempuan gereja itu sangat penting. Di perayaan 56 tahun ini, tema hari ulang tahun kita, perempuan bersyukur dan cerdas mendidik dalam semangat kemitraan. Tema ini sebetulnya menggugah dan menyemangati kita sebagai perempuan untuk tetap bersyukur dalam segala situasi hidup. Bersyukur menjadi tanda katong mengakui dan mengetahui keberadaan Allah dan percaya bahwa Allah ikut serta mengambil bahagian dalam seluruh hidup kita, dalam seluruh gerak pelayanan kita di gereja ini. Itu penting. Karena itu teruslah bersyukur, memuji dan memuliakan Dia. Dia Tuhan kita, Allah kita, patut dipuji dan dimuliakan atas karya-karya besar, karya-karya Allah yang maha hebat dalam seluruh hidup dan pelayanan gereja ini. Menjadi perempuan yang cerdas, yang menghasilkan generasi yang berkualitas. Kecerdasan perempuan ini tidak ada bandingnya, ibu bapak, saudara-saudara. Laki-laki itu cerdas juga. Tapi kecerdasan perempuan juga harus diakui, tidak ada bandingnya. Dia serba bisa. Serba bisa itu karena cerdas. Kecerdasannya nampak kalau dia sudah berkeluarga. Ya. Kalau sudah berkeluarga, bagaimana ia bisa merawat diri, jaga kesehatan baik-baik, supaya bisa hamil dan mewariskan generasi bagi rumah tangganya. Kalau hamil, dia harus cerdas merawat kandungannya. Seng boleh duduk sabarang, bajalang angkat kaki, atur langkah baik-baik. Ya? Setelah melahirkan, memberikan asupan air susu yang bergizi. Karena itu dengan cerdas ia harus pilih makanan sehat supaya anaknya sehat. Dan air susunya itu juga sehat. Memberi asupan gizi yang baik supaya anaknya itu tumbuh menjadi besar. Kalau sakit bagaimana dia harus merawat. Perempuan di pulau-pulau yang jauh di gereja ini. Yang jauh dari fasilitas pendidikan, yang terbatas dalam kemampuan intelektualnya karena sekolah yang terbatas pula. Kalau sudah berkeluarga, dia mampu melakukan hal-hal yang cerdas tadi. Memelihara keluarga supaya terjadi kesenambungan generasi yang berkualitas. Setiap hari ia harus mengatur menu yang bergizi agar keluarganya itu sehat. Jadi bukan saja merawat anaknya yang dilahirkan, tapi juga papanya harus juga sehat. Supaya papa sehat juga bisa melahirkan anak-anak yang sehat. Betul toh ama-ama? Sebab kalau ina-ina nih sehat, ama-ama yang sehat, bagaimana anak-anak sehat? Ya. Dia juga harus cerdas untuk atur dan manage waktu supaya urus mulai dari dapur sampai di teras. Urus anak sampai urus papa. Urus papa nih mulai dari urus-urus nih mulai dari mata terbuka sampai mata tertutup. Sebab kalau papa belum tidur, mata belum bisa tutup.
Jadi dari mulai mata terbuka sampai mata tertutup. Bukan dari hidup sampai mati saya. Tapi mulai dari mata terbuka sampai Papa pun mata tertutup. Belum lagi urus mama mantu, bapak mantu dengan ipar-ipar. Ya. Bagaimana ia harus cerdas atur keuangan keluarga, menjadi bendahara sekalipun ia tidak sekolah dan menjadi seorang akuntan. Ya kan? Bendahara keluarga, ibu-ibu. Dia bisa mengatur dengan jujur. Ibu-ibu jujur kasih. Yang sampai lipstik lebih mahal dari anak pulang sekolah. Ya, mama pun baju dan papa mama pun baju lebih mahal dari anak-anak pun baju pergi gereja. Kalau dari kaki sampai di kepala, coba hitung satu kali pakai tuh pergi gereja seberapa jut. Kalau sing sampai bersyukur, mudah-mudahan papa-papa di rumah jua pembaju jua harga sama begitu lah. Nah, jujur dalam segala hal. Dia juga harus hemat. Yang punya kemampuan dan dia juga punya kemampuan investasi supaya bisa menabung untuk anak sekolah. Bagi-bagi dia porsi masing-masing. Ya, masing-masing kebutuhan. Sesuai keperluan. Itu kecerdasan. Ada investasinya untuk anak sekolah, tapi juga untuk bangun rumah, sampai nanti pada akhirnya juga bisa beli mobil. Itu kecerdasan perempuan. Dan kecerdasan lain yang beta bisa bilang akan satu persatu. Tapi termasuk apa yang tadi ama ketua pembicara di pidato awal tadi itu bahwa waktu COVID terpaksa ama-ama ina-ina juga jadi guru mendampingi anak-anak. Tapi sebelum itu, sebelum masa COVID, kalau PR anak-anak pulang, nomor satu yang duduk dekat anak-anak itu mama, bukan papa. Jadi papa jam balaga. Jadi dari mulai seng tahu pegang laptop, harus bisa belajar dan bisa operasikan laptop itu supaya anak-anak bisa Zoom, masuk di ruang classroom. Sampai tadi ama ketua bilang, ujian juga mama yang jawab. Jadi sebetulnya itu kecerdasan perempuan. Bagaimana dia bisa jadi guru bagi anak-anaknya. Untuk mendidik generasi muda gereja, bangsa dan negara. Tetapi satu hal yang ditegaskan di dalam tema kita bahwa adalah harus berlangsung di dalam fungsi kemitraan dengan laki-laki. Jadi ama-ama dong jangan tersinggung kalau hari ini beta bilang perempuan ina-ina ini pun cerdas-cerdas. Nanti tanggal 24 September baru disitulah dikupas kecerdasan ama-ama dong. Tapi sebetulnya katanya juga harus akui. Ya, yang berikut adalah bahwa fungsi pembinaan itu, fungsi mendidik generasi muda itu harus dilakukan dalam kemitraan dengan laki-laki. Sebab masa depan generasi adalah tanggung jawab bersama. Bukan mama-mama saja. Sebab sering dalam keluarga itu anak buat masalah, ya toh. Papa selalu bilang para mama, lihat tuh saya pun ajaran.
Tapi kalau anak pun sukses, orang bilang atau papa sendiri bilang, siapa dulu bapaknya? Sembatulai. Yang bye-bye nih bapak pun, yang sing bye-bye itu mama pembagian. Padahal di dalam katong pembacaan ini di ayat pertama itu, ayat 8 maksudnya di awal perikop bilang begini. Dengarkanlah didikan ayahmu dan janganlah menyia-nyiakan ajaran ibu. Jadi sebetulnya kalau ada anak yang salah, berarti mesti bilang. Bapak bisa bilang kata, itu lihatlah sepung ajaran tuh. Mama mesti balas lagi, itu juga sepung didikan tuh. Ya. Karena ajaran ibu harus diingat dan jangan disia-siakan, tapi juga didikan ayah. Jadi fungsi kemitraan untuk mempersiapkan generasi yang berkualitas di masa depan itu berdua sama-sama. Jadi sing ada lain kesalah lain, tola salah terlain. Aspek pendidikan dan pengajaran menjadi fokus dalam tema ini. Beta kira gereja hendak mengingatkan kita semua terkait tugas dan tanggung jawab kita dalam keluarga. Papa dan mama bertanggung jawab untuk membentuk karakter dan jati diri anak supaya mereka memiliki etika dan moral serta spiritualitas yang baik. Didikan dan ajaran mama dan papa jika didengarkan dengan baik oleh anak-anak, maka masa depan mereka akan dihormati dan disayangi. Seperti dilukiskan dalam ungkapan seperti dalam ayat 9. Karangan bunga yang indah bagi kepalamu dan suatu kalung bagi lehermu. Kita akan melihat disitulah kebanggaan yang luar biasa. Orang tua, papa dan mama, atas kebahagiaan, keberhasilan, kesuksesan yang diraih oleh anak-anak. Sebab di era yang semakin maju ini, realitas sosial kita secara telanjang mempertontonkan dan bahkan juga dialami oleh anak-anak kita dengan fakta kejahatan, kebengisan dalam berbagai wujud. Pencurianlah, penipuanlah, perampokanlah, pembunuhanlah, bunuh dirilah. Yang tren belakangan ini, perkosaanlah, pelecehanlah, bullying, perselingkuhan, perceraian, narkoba, AIDS. Ibu bapak, katong hidup di kota ini. Dalam beberapa kesempatan bapak pejabat wali kota dalam arahan di beberapa kegiatan gereja, beta sendiri mendengar satu hal yang penting adalah beberapa kali beliau mengatakan, beberapa kali Pemkot bersama unsur terkait melakukan razia di tempat PSK. Langsung ambil darah tes HIV. Ternyata banyak anak-anak muda yang notabene adalah warga gereja kita. Itu sebuah realitas yang tak terbantahkan. Datanya dapat diambil dari pemerintah Kota Ambon. Yang mereka adalah masih mahasiswa. Mereka bahkan adalah pelajar. Kalau yang begini di mana peran papa dan mama? Papa dan mama bisa tidur senang, tenang, nyenyak. Saya tahu anak di mana, cari kasih. Kalau pulang sekolah terlambat sulebe waktu, kita cari kasih. Sebab kadang dompi sekolah, di dalam dompu ransel atau mahasiswa, di dalam tas itu bukan saja baju-baju seragam, bukan saja laptop, bukan saja buku dan peralatan sekolah atau kuliah, tapi ada baju ganti di dalam.
mereka dibawa di hotel-hotel, di penginapan. Bukan rahasia, tapi sudah jadi rahasia. Dan itu realitas yang menjadi pergumulan gereja ini sebetulnya di kota ini. Karena itu, dalam realitas sosial yang seperti itu, anak-anak harus dibentengi dengan nasihat dan didikan mama dan papa. Tapi satu hal yang penting adalah aspek keteladanan. Itu penting sekali. Teladan hidup. Kemampuannya jauh lebih dahsyat membentuk karakter dan moral anak ketimbang segudang nasihat dan wejangan. Anak-anak sekarang dong sing suka dengan nasihat panjang-panjang dan lama, bukan dengan ketong dulu ya 40-30 tahun lalu. Ketong sangat taat. Kalau mama bilang, duduk situ. Mama mau bicara, papa mau bicara. Duduk sembagara. Tapi sekarang, dong bisa berdalih. Sabar dulu, beta ada mau bikin ini. Beta pun tugas ada ini. Segala macam. Padahal sengaja. Ya, itu anak-anak sekarang. Karena itu, kekuatan atau kemampuan dari teladan itu jauh lebih dahsyat membentuk karakter dan moral anak ketimbang sekali lagi segudang nasihat. Karena itu mama papa ingat baik-baik. Ina mama harus jadi teladan. Perempuan dan laki-laki gereja yang dikasihi Tuhan. Pada momen ulang tahun, biasanya ketong tidak hanya berefleksi ke belakang. Melihat hari ini, tapi juga kita harus merancang apa ke depan. Jadi satu pertanyaan. Apa makna kehadiran perempuan gereja? 21 jemaat di Klasis Kota Ambon. Di Kota Ambon, epicentrum Provinsi Maluku. Pusat Sinode GPM. Bukan tanpa sia-sia. Bukan tanpa maksud Tuhan menempatkan kita di sini. Sebagai perempuan gereja, apakah kita bisa berperan membawa transformasi dalam kota yang disebut Ambon Manisi ini kasih. Peran perempuan dalam ruang domestik ini akan baik-baik. Bukan cuma di sumur, di dapur, dan di kasur. Tapi juga di meja makan. Tanpa keluarga berkumpul. Di mesbah doa keluarga. Di mana ada di situ natsar. Untuk terus mengisi piring-piring natsar itu dengan doa-doa supaya dia penuh. Bukan isi dengan uang-uang. Tapi isi dengan doa. Pergumulan rumah tangga. Supaya penuh. Itu yang paling penting. Peran perempuan. Ina di ruang domestik. Itu satu catatan yang mesti menjadi rencana kita masuk usia pelayanan yang akan datang. Tapi juga di ruang-ruang publik. Jadi birokrat yang baik. Yang setia, yang jujur. Sebab banyak birokrat atau PNS, pegawai-pegawai, karyawan-karyawan di kantor selingkuh lain dengan tamang kerja, dengan pimpinan, ya toh, sing jujur lain.
yang ketong banggakan, yang selalu ketong doakan, ternyata di sana dong korupsi, dong melakukan ketidakjujuran dan ketidakadilan. Ya, akhirnya berakhir di Hotel Prodeo. Itu realitas, bukan saja laki-laki, tapi juga perempuan. Karena itu perempuan-perempuan di ruang publik, mari melaksanakan fungsi dan peran dengan baik di kota ini supaya membawa transformasi bagi peradaban masyarakat dan juga yang terpenting bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Tuhan berkati katong juai sampai di sini. Amin.
Jemaat, waktu akan berikan persembahan. Bawa persembahan ini dan seluruh hidup di kaki salib Tuhan, karena Engkau
Jemaat, mari kita berdoa. Syukur Tuhani, terima katong pun tanda minta dangkeni. Lah biar akang bisa berguna par Tuhan pun kerja di gereja ni jua. Katong pun hidup ni biar Tuhan pakai akang par jadi berkat di mana sa katong ada. Supaya katong puji Tuhan pun nama terus-terus. Amin. Ronci puji Tuhan, untung besar oleh 10 jemaat.
Jemaat, mari katong sembahyang. Allah di dalam Yesus yang katong somba, katong datang per Tuhan oras ini dengan hati yang senang. Tagal Tuhan pun kasih yang habis-habis dalam katong pun hidup. Katong mau bilang dan kebanyak. Sio Tuhan tagal Tuhan su jaga, Tuhan su piara, deng hentar katong perempuan-perempuan gereja yang ada di Klasis Kota maupun di seluruh GPM ini sampai orasi ini deng segala baik. Marlabe dari itulah Tuhan jua kasih sataung tambah perkatong pung kampulang perempuan-perempuan gereja yang ada di GPM dan juga di Klasis Kota Ambon. Katong badonci yang kasyukur par Tuhan. Tagal katong tahu kalau bukan Tuhan, katong sem bisa bikin semua nih. Tagal katong tahu cuma Tuhan sah yang bisa kasih kuat katong par hidup terus, biar kata hidup ini berat. Sebab kadang pono dengan segala macam cobaan dan tantangan lain. Tuhan ini katong perempuan-perempuan gereja yang ada di Klasis Kota ini, katong yang jadi pengurus baik di jemaat-jemaat, komisi-komisi di jemaat, di Klasis, komisi kemitraan, adalah orang-orang yang Tuhan pakai perbikin Tuhan pun kerja, jadi pelayan par orang lain, par katong pung anggota-anggota. Katong juga mau sembayang. Tuhan berkati juga katong pung pendeta-pendeta di jemaat-jemaat, 21 jemaat. Di dalam seluruh pelayanan-pelayanan dong, dalam seluruh tugas-tugas dan tanggung jawab dong sebagai gembala. Katong minta Tuhan ada terus sama-sama dengan katong semua sebagai pelayan. Tuhan juga berkati katong pung Ibu Sekbid PTPU Klasis Kota dan komisi kemitraan di Klasis. Tuhan juga berkati ama Pendeta Riko Mahu bersama ama Pendeta Max Takaria dan seluruh ama dan ina Majelis Pekerja Klasis. Tuhan kasih kuat, kasih pikiran yang tajam, dengan hati baik, pardon dengan katong semua, biar katong bisa bikin semua yang Tuhan pun mau dalam katong hidup. Dalam katong pun pelayanan, lah katong hidup ini jadi berkat par orang banyak. Bawa terang dalam orang lain pun hidup di kota ini. Katong juga minta biar Tuhan terus pimpin katong. Katong mau jadi perempuan-perempuan yang arika, perempuan-perempuan yang takut Tuhan, supaya katong bisa melaksanakan katong pun tugas
sebagai ina-ina di rumah, par anak-anak, par katompong ama-ama, laki-laki, suami, dengan baik. Dan bersama dengan katompong suami di rumah atau katompong laki semua di rumah, katong berjalan bersama untuk melaksanakan katompong tugas yang Tuhan sukase untuk didik dan bina katompong buhar-buhar yang Tuhan kasih dalam katompong rumah tangga yang masih ada di dalam kandungan sampai yang sudah dewasa. Katompong buhar-buhar ini yang sekolah dari PAUD sampai perguruan tinggi, yang ada di Katong maupun yang jauh, di rantau, di kota-kota besar, di mana saja nih, Tuhan tolong jaga dong. Tuhan piara, Tuhan lindung, tapi juga Tuhan kasih dong hikmat, kasih dong roh akal budi supaya dong pintar, supaya dong rajin untuk belajar. Dan dong bisa meraih apa yang menjadi dompung mimpi, dompung harapan, dompung cita-cita. Dan dong ke depan jadi anak-anak yang memiliki masa depan yang baik. Tuhan, katong juga sembayang par gereja Tuhan di Maluku ini, gereja Protestan Maluku, katompong pimpinan-pimpinan di sinode, pimpinan-pimpinan di seluruh klasis, 34 klasis, di jemaat-jemaat, di 30 klasis yang lain, 33 klasis yang lain di luar kota Ambon ini. Tuhan juga lindungi, Tuhan jaga, Tuhan berkati. Tuhan kasih mereka pikiran yang tajam dengan hati yang baik, supaya oleh Tuhan pun baik itu, Tuhan pun hikmat, dan Tuhan pun roh, maka dong semua bisa bikin Tuhan pun kerja dengan baik. Supaya dari dong pun pelayanan, para hamba-hamba Tuhan ini, pendeta-pendeta ini dalam pelayanannya dengan seluruh majelis penatua, diakin, semuanya bisa membawa terang bagi dunia, bagi Maluku secara khusus. Tagal itu Tuhan, kami mohon Tuhan selalu jaga dan lindungi katong. Katompong kabaktian badonci perempuan ini sudah di ujung. Katong minta Tuhan mari berjalan sama-sama dengan katong, biar katong seng salah langkah. Katong sen jadi cobaan dalam orang lain pun hidup. Katong juga mau jadi tamang kerja yang baik per laki-laki. Semua biar katong semua terus badonci angka syukur par Tuhan lewat katong pun hidup hari-hari. Katong juga sembayang par para jojaro yang mengare, baik laki-laki maupun perempuan yang bertugas hari ini sebagai liturgos, sebagai singers, sebagai pemain alat musik, sebagai penata multimedia, penata sound system, tuagama, dan para kolektan yang bertugas hari ini, bahkan penatua dan diaken yang melayani katong hari ini. Tuhan memberkati
Dan kebanya para ajaran yang Tuhan sukase per katong. Biarlah katong diajarkan untuk bukan saja mendengar, tapi juga setelah mendengar mengerti, dan katong harus melakukannya dalam katong pung hidup hari-hari. Dan kebanya Tuhan Yesus, ini katong pung donci dan syukur untuk puji nama Tuhan yang agung dan kudus itu. Amin. Manyapuli di satu urat, sing bisa tarik rumput satu kintal. Bara api satu pontong, sing bisa masak air sampai mendidih. Jari meme di tangan kiri, sing bisa angka ember yang pono air. Jangan anggap diri kecil lah sing berguna, sedangkan Tuhan suka si kelebihan. Jangan anggap diri besar lah berguna, sedangkan Tuhan sing mau katong balaga. Jangan bagian diri, jangan sampai lupa diri, sebab katorang sing bisa parsan diri. Tagal itu katong musti sehati, lain bantu lain, jangan tinggal iri hati. Subadonci, marilah ketong pigi. Masuk hidup hari-hari lah cerita per semua orang kalau Tuhan itu paling baik. Jang takisu, jang pawela, mari arika, mari bakira. Tagal Tuhan tunggu ale deng beta perjadian tua pengutusan yang siap pigi deng hati yang bersih. Jemaat arahkan hidup per Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
Kebaktian katong selesai. Selamat malam. Shalom. Tabea. Ro deng mongare, basudara semua. Tabea, tabea. Katong su badonci banyak per Tuhan. Katong su somba upulaniti. Mari semua yang ada di sini, perempuan, ina-ina, Gereja Protestan Maluku Klasis Kota Ambon, pulang bikin baik, pulang bikin batul, di rumah, di gereja, di mana saja. Amato, tabea. Berdoa